Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibah Muhaimin, mahasiswi Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas makalah saya pada mata kuliah Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alim Kahfi MPD. Makalah saya berjudul Kebutuhan Dasar Emosional Anak Usia Dini. Berikut pemaparannya. Setiap makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya, tak terkecuali manusia. Apabila manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka ia akan menjumpai masalah dalam hidupnya. Pada buku Metode Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Dini, karya Susanti Selarasendari dan kawan-kawan, menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologisnya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan dasar manusia menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup yang meliputi kebutuhan akan oksigen, kebutuhan cairan, nutrisi, kebutuhan istirahat, kebutuhan tempat tinggal, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut penting untuk dipertahankan demi kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Kebutuhan ini dimaksud merupakan keselamatan dan rasa aman dari berbagai aspek, baik fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan perlindungan dari udara dingin, panas, kecelakaan, infeksi, teror, dan lain sebagainya. Ketiga, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain, kehangatan, persahabatan, serta mendapat tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok, dan lingkungan sosialnya. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Harga diri merupakan penilaian terhadap hasil yang dicapai dengan analisis sejauh mana memenuhi ideal diri. Kebutuhan ini meliputi perasaan tidak bergantung pada orang lain, kompeten, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang dia bisa. Selanjutnya, untuk membentuk generasi terbaik, maka kebutuhan seorang manusia harus dipenuhi sejak dini. Sebab pada masa usia dini, anak sedang berada pada masa golden age, yang mana segala stimulasi yang diberikan akan berpengaruh pada perkembangannya di masa mendatang. Untuk mewujudkan optimalisasi perkembangan anak usia dini, menurut Muazzar Habibie setidaknya ada beberapa kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan nutrisi. Sejak seorang ibu mengetahui dirinya hamil, dia harus memotivasi dirinya untuk memberikan gizi terbaik pada janinnya, yaitu dengan makan makanan bergizi maupun menghindari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan janinnya. Setelah bayinya lahir, seorang ibu juga masih harus memberikan nutrisi yang bergizi. Kebutuhan yang kedua adalah stimulasi. Stimulasi sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Stimulasi dapat dilakukan sejak anak masih dalam kandungan dengan memperdengarkan hal-hal positif, membacakan buku, ataupun mengajaknya berbincang menceritakan kejadian sehari-hari pada janin. Menginjak kelahirannya, stimulasi harus terus berjalan agar perkembangannya mengalami hasil yang optimal. Yang ketiga, pemberian kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang merupakan hal yang sangat mutlak yang harus diberikan kepada anak, sebab penelitian mengatakan anak memiliki 100 miliar lebih sel, yang mana sel-sel tersebut akan saling bersambungan antara satu dengan yang lain apabila anak mendapatkan limpahan kasih sayang dan stimulasi yang tepat.
Tidak jauh berbeda dengan Mu'azzar, Dadan Suryana mengklasifikasikan kebutuhan anak menjadi 3, yaitu asuh, asih, dan asah. Asuh meliputi pangan atau gizi, perawatan kesehatan dasar, pemukiman yang layak, dan lain sebagainya. Sedangkan asih meliputi hubungan yang erat, mesra, dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak yang merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang anak yang selaras baik fisik, mental, maupun psikososial. Yang ketiga adalah asah atau kebutuhan stimulasi mental. Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar pada anak. Stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan mental psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar yang dipaparkan oleh Mu'azzar dan Dadan Suryana salah satunya adalah stimulasi. Seorang anak berhak mendapatkan stimulasi perkembangan yang meliputi 6 aspek atau 6 dimensi. Salah satunya adalah perkembangan emosional. Agar perkembangan emosional seorang anak dapat berkembang secara optimal, maka kebutuhan emosionalnya harus dipenuhi dengan baik. Berikut beberapa kebutuhan dasar emosional anak usia dini yang harus dipenuhi orang tua atau pendidik sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dekat dan rasa aman. Kehangatan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, terutama ibu, akan membangun rasa percaya diri pada anak untuk menghadapi dunia yang lebih luas. Seorang psikolog, Dr. Gary Chapman, menyatakan bahwa setiap orang memiliki tangki cinta psikologis yang harus diisi. Apabila tangki cinta tersebut terisi penuh oleh orang tuanya, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang mencintai dirinya sendiri, tenang, dan merasa aman. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa otonom atau kebutuhan untuk mengontrol. Peran orang tua untuk mengembangkan rasa otonominya sangat penting dengan membimbing dan mendorong anak serta memberikan kesempatan untuk melakukan yang ingin dilakukannya dengan aman. Alih-alih melarang anak mengeksplorasi kemampuannya karena takut berbahaya, lebih baik orang tua menyingkirkan barang-barang yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Biarkan anak mencoba memuaskan rasa ingin tahunya, tentunya dengan pengawasan orang tua. Membatasi anak akan menumbuhkan rasa tidak percaya diri terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain hanya bersifat mengawasi, ketika anak menjumpai kesulitan, orang tua hendaknya hanya memberikan bantuan seperlunya atau memberikan kalimat provokasi agar anak terprovokasi mencari jawaban atas permasalahannya sendiri. 3. Kebutuhan diakui sebagai individu. Untuk memenuhi kebutuhan ini, orang tua bisa melibatkan anak dengan beberapa pekerjaan rumah tangga sederhana. Meskipun pekerjaannya berantakan, tetap berikan apresiasi kepadanya dengan pujian yang wajar. Maka dengan demikian, anak akan merasa bahwa kehadirannya sebagai individu dihargai dan diakui. Setiap orang tua akan melakukan berbagai macam cara agar kebutuhan anaknya dapat terpenuhi dengan baik. Meskipun tak jarang, dalam usahanya orang tua menemui berbagai macam rintangan. Berikut teknik atau kiat dalam memenuhi kebutuhan dasar emosional anak usia dini yang baik dikutip dari paper yang ditulis oleh Tita Hasanah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kebutuhan dasar emosional anak usia dini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan rasa aman, kebutuhan otonomi, dan kebutuhan diakui sebagai individu. Berikut teknik untuk memenuhi kebutuhan rasa aman anak. Beberapa kiat atau teknik yang dapat diterapkan oleh orang tua adalah sebagai berikut. Pertama, sering-seringlah memeluk, membelai, dan mencium untuk menunjukkan rasa sayang dan menjalin hubungan dekat dengan anak. Yang kedua, penuhilah kebutuhan fisiknya dengan sikap yang tulus seperti saat memberinya makan, memandikan, atau membantu mengenakan pakaian. Yang ketiga, tunjukkanlah rasa sayang dengan lisan secara rutin dan intensitas yang sering, misalnya dengan mengatakan I love you, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknik meningkatkan kebutuhan rasa otonomi anak. Beberapa kiat yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa otonomi anak sebagai berikut. Pertama, berilah kesempatan pada anak untuk memuaskan dan mengembangkan kemampuan motoriknya. Yang kedua, meskipun belum bisa melakukan dengan baik,
Berikan kesempatan pada anak untuk makan dan minum sendiri, mandi atau berpakaian, dengan tetap didampingi dan dibantu seperlunya. 3. Kembangkan rasa ingin tahunya dan dorong anak untuk mencoba hal-hal baru. 4. Ikutlah berperan dalam permainan. 5. Meminimalisir kata jangan atau tidak boleh saat anak ingin mencoba hal baru selama tidak mengancam keselamatannya. 6. Segera alihkan perhatiannya jika anak mendekati hal yang berbahaya seperti berlari menuju jalan raya, ingin masuk ke dalam kolam, dan lain-lain. Kiat yang ketiga adalah kiat memenuhi kebutuhan pengakuan sebagai individu. Kiat yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah sebagai berikut. Pertama, mintalah bantuan anak untuk membantu memasak di dapur seperti mencuci sayuran, mengupas kulit bawang dengan tangan, mengambil wadah plastik, mengaduk tepung, dan lain-lain. 2. Pujilah kegiatan yang telah dilakukan anak. 3. Hargailah pendapat dan keputusan yang diambil oleh anak, misalnya saat anak memilih pakaian yang ingin dipakainya. Dan yang terakhir, ucapkanlah terima kasih jika anak sudah melakukan tugasnya meskipun belum sempurna. Pada dasarnya, kunci untuk memenuhi kebutuhan dasar emosional bagi si kecil adalah rasa cinta yang dikomunikasikan secara verbal maupun nonverbal dengan cara yang baik. Terkadang secara sengaja atau tidak, orang tua menyampaikan pendapatnya dengan memaksa, menuntut, membandingkan, atau meremehkan dengan maksud anak mau mengubah perilaku atau keputusan mereka supaya terhindar dari kesalahan, yang mana malah membuat anak merasa terancam, diabaikan, direndahkan, atau dipermalukan. Orang tua yang cerdas akan menggunakan komunikasi efektif yang membuat anak merasa aman, nyaman, dihargai, dan diakui untuk mengambil hati sang buah hati. Maka dekatilah dengan hati. Demikian tadi pemaparan makalah dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.